Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sosok itu segera memberi perintah, dan semua anak buahnya langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Tempat itu sendiri berada tepat di alam api, di mana tidak ada penguasa yang berani menjadi penguasa di sana. Bahkan mereka tidak berani melakukan hal-hal yang buruk di sana akibat roh yang kuat, dan juga tidak mau dikendalikan oleh siapapun. Karena itulah di antara alam langit, alam apilah yang paling tenang dan jarang ada konflik besar. Meskipun di sana ada sekte dan kerajaan, tapi mereka tidak pernah mencoba untuk menganggap diri mereka penguasa di sana. Apalagi, untuk mengakui menjadi penguasa di alam itu. Karena dulu sekali, itu pernah ada kekaisaran lama yang menyatakan perang dengan seluruh kerajaan, dan juga sekte yang tidak mau tunduk kepadanya. Tapi anehnya dalam semalam, kerajaan itu lenyap tanpa jejak. Semua orang-orang mereka, kaisar mereka, dan juga keluarga mereka, semuanya telah lenyap seperti debu. Saat itu yang tersisa hanyalah beberapa penjaga kecil, yang bahkan mereka sendiri tidak tahu kemana kekaisaran itu menghilang. Kemana prajurit besar dengan kekuatan itu pergi. Dan kemana seluruh bangsawan besar beserta keluarga kekaisaran itu menghilang. Setelah memberi perintah, pria itu tersenyum sambil memegang sesuatu di jarinya. Matanya penuh dengan kerinduan dan pemujaan, saat dia mengingat sosok yang dulu pernah hadir dalam hidupnya. Apakah itu pantas? Suara aneh yang tidak tua dan juga tidak muda, itu terdengar di belakang pria tersebut. Perlahan-lahan, sosok yang dipenuhi api pun muncul di samping pria itu. Itu sangatlah pantas. Dahulu, Tuan telah memintaku untuk membuat pasukan yang kuat untuknya, dan kebetulan sekali saat bencana terjadi, hal yang ada di dalam benda ini menyelamatkanku di saat-saat terakhir, ucap sosok tersebut. Dan aku juga tidak menyangka, kamu benar-benar begitu setia. Bahkan sejak dulu, kamu mengumpulkan kekuatan besar yang mungkin dapat membuatmu menjadi penguasa alam langit ini. Tapi kenapa kamu tidak pernah bergerak, bahkan saat bencana yang dialami oleh Kaisar Langit dulu, ucap sosok api itu. Roh api, di mataku tidak ada orang yang pantas untuk bisa membeli kesetiaanku selain tuanku. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi roh pelindung untuk tuanku, jelas pria tersebut dengan tegas tanpa sedikit pun ragu. Mendengar ucapan pria itu, sosok api hanya bisa menghela nafas berat. Dia dan pria di sampingnya ini sudah lama saling kenal, dan juga karena bantuan pria inilah, yang membuat alam api menjadi tenang dan damai. Dia sebagai roh api bukan tidak mau mencari penguasa, tapi menurutnya tidak ada yang pantas untuk menjadi penguasa atau tuannya. Meskipun dia hanya berbentuk roh alam api, tapi bentuk aslinya adalah api tertinggi dan terkuat dari segala api langit yang ada. Dia adalah api dewa yang memiliki wujud Phoenix api biru, dan bukan tanpa alasan dia disebut Phoenix api biru, karena dia memang memiliki darah murni dari keturunan Phoenix. Apalagi, Phoenix api biru termasuk Phoenix terkuat dari Phoenix elemen api. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jujur saja, kamu tidak boleh bergerak, karena kekuatanmu tidak dapat diterima di dunia ini. Jika sampai ada orang di zamanmu masih hidup dan malah ikut campur, maka itu akan menimbulkan kekacauan di seluruh alam langit, jelas roh alam api dengan serius saat mengingatkan pria tersebut. Aku sudah tahu, kamu tenang saja, aku tidak akan melanggar batasanku. Kecuali jika ada orang kuat yang muncul, maka aku akan bergerak, jawab pria tersebut dengan sedikit mengeluh. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk melawan, karena selama ini dia tidak pernah turun tangan. Itu bukan berarti dia takut, tapi dia agak sedikit cemas. Kalau masih ada orang-orang tua dari zamannya berhasil hidup,
dan saat dia tahu kalau ada orang yang juga hidup di zamannya ingin menguasai alam langit, maka sudah pasti dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Meskipun ini tidak tertulis, tapi dia tahu kalau zamannya telah berakhir, dan sekarang dia tidak bisa keluar begitu saja dengan keadaan kultivasi dunia ini yang telah menurun. Tapi itu tidak masalah, karena setelah semuanya selesai, aku akan pergi ke samping tuanku, dan akan berdiri di sampingnya untuk menjadi tangan kanannya. Ucap pria itu dengan senyum indah di wajahnya. Cerita berpindah, dan, boom. Sial, Kaisar Harimau ini sangat kuat, ucap Dewa Laut Darah sambil memandang bayi kecil. Dia lalu melihat ke arah orang tua dari keluarga Tian, yang saat ini masih bertarung dengan 3 jenderal beserta Dewa Angin. Wajahnya tampak agak jelek, karena sudah jelas mereka dapat mengimbangi kekuatan keluarga Tian. Karena sejak hampir sebulan lebih mereka bertempur, tapi tidak ada hasil dari pertempuran mereka ini. Bayi kecil tidak menunggu Dewa Laut Darah untuk menyerangnya, karena dengan cepat dia muncul di depan Dewa Laut Darah, dan kemudian melayangkan pukulannya ke arah wajah Dewa Laut Darah. Tapi Dewa Laut Darah dengan sigap menghindari pukulan dari bayi kecil, dan hanya saja dia tidak tahu kalau saat dia menghindari pukulan bayi kecil itu, kaki kanan bayi kecil telah siap siaga menunggunya. Dengan melayangkan kakinya dengan kuat, bayi kecil menendang keras pinggang sebelah kiri Dewa Laut Darah. Brak! Ah! Bang! Dewa Laut Darah ditendang keras oleh bayi kecil hingga terbang dengan cepat, dan kemudian menabrak beberapa gunung di belakangnya, sebelum dia terbaring lemah di gunung yang kelima. Dia menarik nafasnya dalam-dalam, lalu mencoba untuk berdiri. Tapi dia merasakan kalau pinggangnya benar-benar patah akibat tendangan bayi kecil. Dengan kekuatan seperti ini, dia harusnya bisa membunuhku. Tapi kenapa dia tidak membunuhku? Dia seperti sedang mempermainkanku layaknya tikus. Fikir Dewa Laut Darah sambil memandang bayi kecil yang tersenyum cerah ke arahnya. Sudah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Mari kita akhiri dengan baik, ucap bayi kecil. Telapak kehancuran, ucap bayi kecil. Setelah dia mengangkat tangannya, tangan berwarna emas melayang di langit, dan langsung terjun ke arah posisi Dewa Laut berada. Melihat serangan itu, wajah Dewa Laut menjadi sangat jelek, dan dengan sekuat tenaga dia bersiap untuk menahan serangan yang datang itu. Wush! Bas-bas! Kaisar Harimau, kamu terlalu sombong, ucap suara yang tiba-tiba membuat alis bayi kecil sedikit terangkat. Bang! Serangan telapak tangan bayi kecil langsung hancur, oleh orang-orang yang muncul entah dari mana itu. Hal ini membuat bayi kecil sedikit mengerutkan keningnya. Setelah 4 sosok muncul di depan Dewa Laut Darah dan saat melihat keempat sosok tersebut, Dewa Laut Darah menjadi kaget karena dia tahu keempat orang itu. Dan dia juga melihat ke sosok yang menghentikan serangan bayi kecil dengan wajah kaget. 5 pedang bintang. Apakah Tuan benar-benar berniat menguasai negeri langit, sampai-sampai Tuan mengirimkan 5 pedang bintang? Fikir Dewa Laut Darah. Jenderal Darah, Tuan mengirim kami karena Tuan takut terjadi sesuatu hal yang tidak terduga di sini. Dan benar saja dugaan Tuan, kalau ada Kaisar Harimau yang menghalangi jalanmu untuk menguasai negeri langit, ucap sosok yang menjadi pemimpin dari kelimanya. Terima kasih telah mau membantuku, ucap Dewa Laut Darah dengan serius. Tidak masalah, jawab pria yang berada di tengah di antara kelimanya. Aku tidak menyangka, bahkan 5 pedang bintang yang dianggap tetua besar di keluarga Tian, ternyata mereka juga akan muncul di sini. Tunggu dulu, kalian tidak memiliki energi murni dari dunia ini, dan ini energi kematian yang berasal dari orang mati. Ucap bayi kecil dengan kebingungan. Semakin dia melawan kelompok dewa pemusnah, ini semakin banyak hal yang membuat dia kaget. Bahkan awalnya muncul beberapa dari keluarga Tian yang juga memiliki energi kematian,
yang jelas kalau mereka adalah mayat hidup yang berjalan dan mempunyai pikiran sendiri. Sekarang muncul lagi 5 orang yang bahkan menambah pusing kepala bayi kecil. Dia sendiri mungkin dapat bertahan melawan 2 orang, tapi tidak untuk 5 orang. Jika ditambah dengan Dewa Laut Darah, maka dia tidak yakin bisa menang dengan kekuatannya yang sekarang. Hahaha, aku sekarang adalah bawahan dari Dewa Penghancur. Dan masalah dengan Kaisar Bajingan tolol itu, ini membuatku sangat kesal. Jadi, jangan sebut nama orang itu di depanku, ucap pria yang memimpin tersebut. Bayi kecil yang mendengar sendiri ucapan pria itu sedikit mengerutkan keningnya, entah kenapa dia merasa kalau orang-orang dari keluarga Tian sangat membenci Kaisar Langit. Padahal sudah jelas kalau Kaisar Langit berasal dari keluarga Tian, dan dianggap sebagai generasi kuat di sana. Ditambah lagi, dia adalah anak dari Kaisar Langit sebelumnya. Oh, jadi apakah kalian mau maju bersama, atau melawanku satu persatu? Tanya bayi kecil yang mencoba untuk tenang. Hahaha, tentu saja bersama-sama. Dewa Laut, kamu sembuhkan dirimu dulu, dan biarkan kami yang melawan Kaisar Harimau, ucap pria tersebut. Siap, berhati-hatilah, jawab Dewa Laut Darah. Segera, kelimanya maju ke arah bayi kecil, lalu mengepung dia di setiap sisinya. Melihat hal itu, bayi kecil mulai serius. Di saat dia akan bergerak, kelimanya telah membuat segel dari tangan mereka. Teknik 5 bintang, bintang singa, teriak kelimanya. Bas-bas. Perlahan-lahan 5 singa berbeda muncul di atas kepala kelimanya, dan kemudian menyerang langsung ke arah bayi kecil. Wush! Bang! Bayi kecil dan singa-singa itu langsung bertabrakan. Meskipun bayi kecil berhasil menahan serangan kelimanya, tapi dia tahu jika terus begini, maka hidupnya akan sedikit terancam. Sial! Ucap bayi kecil. Bang-bang! 3 jenderal dan Dewa Angin yang melihat bayi kecil dikepung, wajah mereka mulai menjadi jelek. Sekarang bayi kecil adalah pemimpin di kelompok mereka, dan jika terjadi apa-apa dengan bayi kecil, maka pasukan mereka akan kacau. Bang, tamatlah riwayatmu Kaisar Harimau, ucap salah satu dari mereka. Bayi kecil yang awalnya akan mengubah wujudnya karena marah, tapi tiba-tiba saja dia menjadi tenang. Secara perlahan dia menjadi sangat tenang, itu sebelum ada senyum yang menggantung di wajahnya. Benarkah? Kalau begitu, ayo maju. Aku ingin melihat seberapa kuat serangan kalian, jawab bayi kecil dengan tersenyum, dan tentunya memprovokasi mereka. Bajingan, matilah. Gabungan bintang, teknik Raja Singa membakar semua musuh. Bas-bas. Wush. Bang. Sebelum mereka menyelesaikan ucapan mereka, sebuah panah muncul dan meledak tepat di salah satu dari mereka, dan memaksa pria itu terlempar dari posisinya. Siapa? Keempat orang lainnya kaget saat melihat saudara mereka yang terlempar secara tiba-tiba itu, dan wajah mereka menjadi jelek seketika saja. Wush wush. Hei saudaraku, katakan padaku, apakah pestanya telah berakhir? Tanya sosok yang tiba-tiba muncul di samping bayi kecil. Tentu saja belum. Bagaimana bisa pestanya berakhir dengan begitu cepat? Lihatlah, masih ada 4 lagi yang ikut pesta. Apakah kamu bisa berpesta dengan keempatnya? Balas bayi kecil dengan senyum di wajahnya. Hais, aku tidak mungkin mau berpesta dengan pria-pria tua ini. Apalagi mereka hanya mayat hidup. Ayolah saudaraku, bagaimana jika kita pergi ke tempat lain untuk minum? Ucap Sukun yang menembakkan panah tadi. Hahaha, saudaraku, apakah kamu lupa, kalau kita harus berpesta dulu di sini biar bisa minum? Ucap suara lain. Tiba-tiba saja salah satu dari 5 pedang bintang langsung terbang lagi, dan bahkan yang lainnya tidak sempat untuk mengelak atau menahan pukulan tersebut. Bang-bang, heh. Apa kalian selalu datang dengan cara seperti ini? Ayolah, aku sudah lama belum minum amer.
Jika kita tidak menyelesaikan ini, kapan aku akan minum? Tanya bayi kecil dengan penuh keluhan. Ah, nyusahin, balas Sukun. 3 orang lainnya mengepalkan tangan mereka, saat melihat saudara mereka yang lain tiba-tiba saja terlempar lagi. Tapi itu bukanlah akhir. Tiba-tiba saja sesuatu benda kecil terbang dengan kecepatan tinggi, dan langsung menabrak perut salah satu dari yang lainnya. Bang! Yang lainnya terbang lagi, tapi benda kecil itu juga memantul dan menabrak salah satunya lagi. Karena itulah, yang tadinya 3 orang telah menjadi 2, dan yang 2 orang kini menjadi 1. Wajah pemimpin dari keempat orang yang terlempar tadi menjadi sangat jelek. Wush! Yo, kamu ternyata benar-benar mayat hidup yang berjalan. Kalau begitu kembalilah tidur untuk mengambil cuti. Ucap sosok yang muncul di depan mata pria tersebut. Dengan pukulan keras di perutnya, orang itu sama seperti yang lainnya yang terbang dengan keras. Dan itu pun tepat jatuh mengenai Dewa Laut Darah, yang baru saja sedang berkultivasi untuk menyembuhkan dirinya. Tidak, Bang. Hais, kamu benar-benar kejam. Lihatlah, dia baru saja beristirahat, tapi malah tertindih mayat hidup. Saudaraku, kamu memang pelempar yang baik, ucap bayi kecil. Hadeu, kepalaku pusing sekali. Ucap sosok kecil, yang mana dia adalah naga kecil. Dia datang bersama dengan ketiga saudara itu. Tapi dia malah digunakan sebagai batu lempar oleh Bing Zhao, dan itu membuat kepalanya sangat pusing. Dia juga merasakan kalau kepalanya bengkak, itu karena 2 kali benturan sebelumnya. Ahahaha, itu hanya kebetulan saja. Ayolah saudaraku, lihatlah dirimu. Kamu terlihat kurus sekarang, ucap Bing Zhao sambil menepuk pundak bayi kecil. Bajingan, kenapa kamu melempar aku begitu keras? Bukankah tadi hanya menabrak 1? Tapi kenapa aku malah menabrak 2 mayat hidup? Hais, tubuhku sangat bau sekarang. Apakah kalian tidak tahu, kalau mayat hidup itu mempunyai banyak virus yang menular di dalam diri mereka? Ucap naga kecil, dan tangannya sambil mencoba mengusap kepala kecilnya. Wajah kelima orang itu menjadi jelek setelah mendengar ucapannya, dan bukankah ini sama saja naga kecil menghina mereka? Walaupun mereka mayat hidup, tapi mereka masih bersih seperti makhluk hidup pada umumnya. Dan saat mereka mati, kultivasi mereka sudah di atas tanah dewa penguasa tingkat tinggi. Jadi wajar saja jika tubuh mereka tidak membusuk. Cih, memangnya apa yang kalian ketahui? Dari apa yang aku baca, mayat hidup itu tidak bisa anu. Dan mereka juga tidak dapat mabok. Jika mereka minum, maka air yang mereka minum akan keluar tanpa hambatan dari lubang di tubuh mereka, tambah Sukun, dan itu membuat kelima pria tersebut hampir muntah darah. Sialan, akan kubunuh kalian, teriak salah satu pria yang tidak tahan dengan hinaan kelima saudara itu. Berisik, dan, boom, tentu saja pada akhirnya, pria itu dengan keras dipukuli lagi oleh kelima saudara itu. Wajah pria yang terlempar itu terlihat sangat jelek, dan mereka benar-benar merasakan sakit saat menatap kelimanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.